diruqyah terus tiba-tiba cewek terus buka-buka baju gitu, ada enggak sih sebenarnya? Itu supaya tidak yakin dengan Al-Qur'an gitu. Iya. Setelah dibacakan gini kok malah gini. Malah jadi semakin buruk ya. Ini ustadz ini pembunuh ini. Udah bilang gitu. Ini pembunuh ini. Ini ustadz ini suka bohong ini. Dia suka bunuh orang gitu. Cewek kalau enggak salah kelas 2 SMA. Dicariin orang tuanya. Dia enggak tahu kalau di rumah itu terjadi musibah. Bapaknya meninggal. Dan setelah kejadian itu, setelah tak bakar, itu aku dapat kabar, kalau dia semakin menjadi-jadi. Oke Kang Kos, ketemu lagi Kang Kos dengan saya. Selalu ketemu dan kita masih di rebutan mic, tapi kali ini kita akan berbeda ini. Saya nggak mau ngerebutan mic lagi ya. Saya agak-agak santai hari ini. Oh ya, tangan saya habis bekam Kang. Ini sudah beberapa hari masih aja terlihat. Gak hilang-hilang. Nah, ini juga sebenarnya kalau ketika saya pas bekam itu ada pengobatan ruqyah. Ini bekam saya pas di Ungaran, itu ada ruqyah, sistem ruqyah. Nah ternyata Kang Kos ini kan juga ahlinya ruqyah, sudah lama kenal beberapa memang ruqyah, termasuk ibu saya juga di ruqyah. Dalam ruqyah itu kan kadang ada yang kayak apa ya, kesurupan Kang, bisa ngomong sendiri. Ya, itu sebenarnya gimana ini? Apakah ini memang benar atau hanya orang igau? Atau memang bener ada kerasukan terus panas dingin gitu? Jadi gini, ada yang namanya efek dari suatu tindakan, termasuk terapi ruqyah itu memiliki efek yang bermacam-macam. Jadi ada namanya reaksi keras, ada yang namanya reaksi halus. Jadi contoh kalau reaksi halus itu kadang rasanya mungkin badannya itu ada hawa-hawa dingin, panas dingin, ya dingin, kadang panas gitu, terkadang juga bisa demam gitu, itu reaksi halus. Terus yang reaksi kasar itu ya seperti itu, dia hilang kesadaran sampai teriak-teriak gitu, biasanya seperti itu. Ada cerita nggak Kang, misalkan yang model keras itu ya, terus nantang-nantang misalkan adu duel kayak gitu? Dulu sekitar tahun berapa ya? Kalau enggak salah itu tahun 2013 ya. 2013. Itu ada tamu dari Jakarta. Tamu dari Jakarta. Itu orang itu dulunya adalah pesilat. Pesilat terus punya ilmu kebal lah, kebal, tenaga dalam gitu. Katanya belajarnya sih di daerah sana di Jawa Barat atau kemana itu. Daerah Banten. Mungkin ya. Ya, terkenal situ kan daerah-daerah Jawa Barat. Ya. Waktu tak tanya di awal. Ini masnya bawa jimat enggak? Tak bilang gitu. Bilangnya enggak bawa. Iya. Bawa. Maksudnya jimat itu fisik. Iya, fisiknya. Fisik barang, berupa barang lah. Berupa barang yang dibawa itu. Terus dia enggak ngaku, katanya enggak bawa. Kemudian tak mulai dari pertama itu kita ngomong keluhannya dulu ya. Waktu datang tuh ngomong keluhannya. Keluhannya dia itu sering ngamuk-ngamuk tanpa kontrol. Marah-marah tanpa kontrol. Jadi tiba-tiba tanpa ada masalah, tiba-tiba itu dia rasanya pengen marah terus sampai bahkan dia punya sepeda motor, itu dilempar ke sungai gitu. Keren. Jadi ya kayak orang memang lepas kontrol gitu. Jadi kalau ngamuk terus bablas gitu. Iya. Nah disitulah dia datang ke tempat saya, itu baik-baik saja, kita ngobrol juga normal gitu loh. Iya. Cuma memang dia datang dengan keluhan itu, marah tidak terkendali itu. Terus di situ sudah tak mulai pelan-pelan dia tak suruh wudu, terus duduk menghadap kiblat, saya di depannya, terus tak suruh dengerin bacaan saya, dan tak pesen syaratnya walaupun hafal
bacaan yang saya baca, tidak usah ikut membaca. Jadi nggak usah ditirukan ya. tidak usah menirukan, hanya mendengar saja. Iya. Tak mulai dengan membaca istighfar dulu bareng. Istighfar itu tak tuntun baca istighfar, terus baca syahadat, baca sholawat gitu. Iya. Kemudian tak tuntunin berdoa. Doa-doanya sederhana pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mohon ampun segala dosa yang pernah aku lakukan sengaja maupun tidak, terus dosa-dosa syirik, dosa-dosa apa, itu pokoknya pakai bahasa Indonesia gitu. Nah terus kemudian mulai tak bacakan ayat Al-Quran. Iya. Terus dia itu pertama itu biasa saja tak tanya, ada yang dirasakan Mas? Dia bilang tidak ada gitu. Tak terusin. Jadi sering setelah di tengah-tengah aku baca itu pasti tak tanya, ada yang dirasakan. Itu bilang tidak ada yang dirasakan. Tiba-tiba apa ya? Sampai beberapa menit mungkin sekitar 15 menitan lah. Aku baca ayat suci. Ya, ayat ruqyah ya khusus ya. Iya, ayat ruqyah. Tapi sebenarnya semua ayat Al-Qur'an bisa dipakai ruqyah. Oh gitu ya. Dia tuh tiba-tiba duduknya itu mulai goyah. Dia mulai kayak orang gitu loh. Tidak seimbang ya. Iya, mulai goyang itu muter-muter gini. Terus tak tanya, kenapa Mas? Nggak jawab. Muter terus muter. Mungkin sudah mulai kehilangan kesadarannya itu. Tiba-tiba kemudian dia gini, kan tak terusin terus baca ayat itu. Dia tiba-tiba sambil duduk itu mulai menunjukkan gerakan-gerakan jurus-jurus yang keluar. Gerakan-gerakan kayak orang apa itu? Pencak silat. Pencak silat atau apalah, atau tenaga dalam atau gimana gitu. Tak terusin. Tak terusin. Tapi dia posisinya masih duduk. Enggak sampai berdiri. Kemudian setelah diterusin dia gerakan-gerakan gitu, tak tanya dah mulai enggak jawab itu udah enggak nyaut gitu. Kemudian tak terusin baca gitu. Benar-benar. Jadi dia itu gerakannya sudah enggak kontrol lagi. Makin bablas, terus dia mulai kayak guling-guling. Sana kemari, guling-guling. Terus apa itu namanya? Aku berhenti baca. Aku berhenti baca, terus mulai tak pegang badannya. Jadi anehnya, walaupun dia apa itu namanya dengan gerakan silatnya itu, waktu tak pegang tidak ngelawan. Jadi tidak bisa ngelawan. Jadi ya kita ada triknya sih, ada ilmunya tersendiri lah untuk itu. Jadi dia tidak bisa ngelawan dan tidak mampu ngelawan. Tak pegang kepalanya gini. Itu ngangkat tanganku aja tidak bisa, tidak kuat. Terus sambil tak pegang kepalanya, sambil aku bacakan ayat yang mungkin ayat khusus yang agak mungkin namanya agak ekstrim. Mungkin ayat yang agak keras lah istilahnya. Itu tak bacain itu, kemudian dia mulai berangsur-angsur melemah. Lemes gitu, terus mulai tenang terus tak tanya, masih belum nyaut. Itu posisi matanya dia terpejam loh, enggak mulai. Terpejam. Terus kemudian sudah agak berangsur-angsur lama, aku masih baca itu, reaksinya udah mereda. Terus dia apa namanya, tak tanya sudah mulai bisa jawab. Kenapa Mas tadi kok gini? Enggak tahu. Memang ada apa tadi gitu. Lepas kontrol ya. Jadi dia tidak sadar, benar-benar sadar. Terus tak tanya, Pak, kepala saya pusing gitu. Dia merasakan kepalanya pusing. Kemudian tak tanya, Masnya bawa jimat enggak? Tak tanya lagi itu. Ternyata dia narik dompetnya, dibuka, itu ada buntelan kertas, buntel plastik gitu. Rajah gitu ya, semacam itu ya.
waktu itu belum tak buka. Oh, iya. Tapi kemudian gini ceritanya, ini boleh tak buka ndak Mas? Ya. Boleh, tapi istrinya ndak boleh. Jangan, itu pemberian dari gurunya gitu. Iya, mbah siapa gitu ya. Ya. Terus Pemberian dari gurunya, terus ya cuma masnya itu apa yang laki-laki yang suaminya itu bilang boleh. Ya, boleh ya, dibuka. ya. Terus tak buka. ya. Tak buka. Kalau ini memang benar Mas, mungkin ini buatan ulama atau kiai atau apa, pasti tidak ada masalah dalamnya. Ya, Tapi ya. coba kita buka, kita lihat. Hmm. Di situ itu ada lafaz seperti syahadat pakai tulisan Arab. Ya. Yang seharusnya ditulis itu pakai la ilaha illallah gitu. Yang aku ingat itu di situ adalah ilaha illallah. Tapi Di situ ditulis di situ tulisannya enggak pakai la, tapi pakai ya ilaha illallah. yang artinya Kalau la ilaha illallah tiada Tuhan Selain Allah. Tapi kalau ya ilaha illallah wahai Tuhan selain. Allah. Oh gitu. Jadi aku enggak tahu ya, ini wallahu alam, cuma tulisannya memang benar-benar seperti itu. Terus aku minta izin, Mas ini boleh tak bakar enggak? Boleh, tapi istrinya ngotot. Nggak boleh. Jangan itu. Tapi aku bilangnya gini, Ibu Mbak E Ya, bilang ya, gini, istrinya lah. istrinya Mbak E, ini mau suaminya sembuh enggak? Kalau mau sembuh ya harus boleh tak bakar. Udah tak jelasin. Jadi tulisan ini artinya seperti ini gitu. Yang benar harusnya seperti ini, tapi tulisan seperti ini. Ini kan secara apa ya? Secara pakai logika saja. Orang yang tahu itu udah jelas melenceng kan gitu, menyimpang kan gitu. Terus akhirnya dibakar. Tak bakar. Tak bakar dia enggak bereaksi ceritanya. Ya nggak beraksi. Udah selesai itu, kalau enggak salah kan waktunya sore itu. Mau maghrib gitu. Mau maghrib. Ya. Gitu. Akhirnya terus datang waktu maghrib, tak suruh sholat dulu, gitu, tak suruh sholat, enggak mau. Yang mau yang cowoknya itu nggak mau. Enggak mau semuanya. Oh, dua-duanya nggak mau juga. Langsung minta izin pulang, enggak mau. Maksudnya Mungkin rikuh sholat di tempat saya. maksudnya mau sholat di tempat lain gitu ya. Atau seperti itu. Dan setelah kejadian itu, setelah tak bakar, Ya. itu aku dapat kabar. Ya. Kalau dia semakin menjadi-jadi. Semakin brutal. Iya, jadi iya. semakin menjadi-jadi sampai ngamuk-ngamuknya itu udah terkontrol. terkontrol gitu. Terus akhirnya Tak suruh datang lagi, cuma sudah apa itu istrinya sudah enggak mau enggak? oh enggak boleh. Enggak boleh karena memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh loh. gitu. Artinya Kok akhirnya tambah semakin parah gitu ya mungkin. sebenarnya itu gini, ada yang namanya semacam apa ya, imbas atau efek samping. Jadi gini, yang namanya pertarungan ya. Ya. Mungkin badan yang dirasuki oleh bangsa jin, makhluk gaib atau apapun lah itu, Ya. ketika diserang dengan ayat-ayat ruqyah, itu dia tadi bereaksi keras, terus dia akan mengganggu atau apa sih istilahnya, membuat keluarganya dan Ya. pihak yang apa itu si Korban pasien, ya, si pasien itu. supaya tidak yakin dengan Al-Qur'an gitu. Iya, Loh, setelah dibacakan gini kok malah gini Malah ya. jadi semakin buruk ya. Ya, itu. Terus akhirnya Dia enggak mau datang Ya, nggak mau lagi, ya datang. diteruskan ya seperti itu seterusnya. Jadi Berarti tidak ada solusi. Sudah nggak ada solusi. Padahal kalau yang sudah mendarah daging sudah lama istilahnya. itu ya terapinya harus rutin gitu, enggak cuma satu kali, beberapa gitu. kali. Jadi kalau hanya satu kali biasanya sampai apa istilahnya, sampai dia enggak tuntas. Jadi memang harus bertahap, pelan-pelan, karena sakitnya juga udah lama gitu loh, dia ditempati lama gitu. Ya, mungkin ada cerita lagi Kang yang misalkan yang unik, yang apa ya, yang tidak dinyana ya. Misalkan di ruqyah terus tiba-tiba cewek terus buka-buka baju gitu, ada enggak sih sebenarnya?
Ini ceritanya menjurus. Iya kan namanya jin kan kadang pengen mengganggu yang meruqyah kan. Nah, yang meruqyah Tapi ini kayak pernah denger cerita ini deh. belum apa pernah ya? Jadi gini, ada salah satu teman saya itu Ustadz Iya. datang ke rumah pagi-pagi. Katanya ada telepon tidak tak angkat gitu. Terus datang ke rumah, dia minta bantuan gitu. Ada apa Pak? Saya minta tolong. Beliaunya bilang, saya minta tolong, ada yang minta diruqyah gitu. Orang mana? Orang tetangga desa gitu. Iya. Tetangga desa. Lah terus itu gara-garanya kenapa? Tak bilang gitu. Itu anak itu selama dari kecil itu tinggal di Tangerang. Iya, di Tangerang. Tinggal di Tangerang. Terus dia itu kecanduan sama game online. Yaman itu loh, warnet itu loh. Warnet. Ah, Oke. Yaman. Jadi game online-nya masih pakai komputer. Iya betul. Masih pakai komputer. Kecanduan game online sampai tidak pulang. Hmm. Gitu. Jadi lagi saya itu diawali ketika ceritanya gitu. Kronologinya dia main game online itu sampai 3 hari di warnet itu tidak pulang. Tidak pulang, tidak sholat, tidak makan, Tidak tahu. tidak mandi. Alam. Yang jelas dia main di warnet itu di warnet selama 3 hari. 3 hari tidak pulang. Ya, terus akhirnya diruqyah. Ini ceritanya gini dulu. Nah. Ini kan kronologi penyebabnya dulu kan. Iya. Penyebabnya. Anak itu cewek kalau tidak salah kelas 2 SMA. Iya. Terus dia itu dicariin orang tuanya. Dia tidak tahu kalau di rumah itu terjadi musibah. Bapaknya meninggal. Bapaknya si orang tuanya itu. Ya orang tua dari cewek ini itu meninggal. Dia tidak tahu karena dia main di warnet. Jadi 3 hari itu menghilang. Orang tuanya meninggal. Ada kejadian orang tuanya meninggal, dia tidak tahu. Sampai dimakamkan tidak tahu. Tidak tahu. Akhirnya pulang. Di hari ketiga dia kaget, shock. Akhirnya itu tidak sadar itu, terus delembing. Dia bicara sendiri, nangis sendiri, marah sendiri. Ya, stres itu ya. Iya, stres. Jadi dia kayak shock karena bapaknya meninggal, tidak tahu, mungkin penyesalan yang mendalam gitu. Dia sampai seperti itu. Kemudian dia itu tadinya ya sekedar shock biasa sih, mungkin depresinya itu delembing biasa, ndak sampai pinter aneh-aneh gitu. Iya. Kemudian dibawa apa itu kembali ke keluarganya yang ada di Demak ya. Di sini. Ya. Kemudian itulah makanya keluarganya minta bantuan kepada teman saya Ustadz tadi. Kemudian suruh ruqyah. Karena temanku tidak terbiasa menangani itu, minta tolong ke aku kan gitu. Kemudian aku datang ke rumahnya. Ya. Waktu itu anehnya dia itu kayak tahu. Jadi kalau aku mau datang itu kayak tahu. Jadi aku belum sampai ke rumahnya, dia itu udah berontak, dipegangin sama keluarganya, udah mau lari dari rumah. Itu terus aku sampai ke situ, ya masih dipegangin kayak gitu. Dia berontak gitu. Akhirnya aku masuk ke rumahnya, anaknya ditahan, dipegangin gitu. Dia langsung marah-marah, ketemu aku langsung bilang, ini Ustadz ini pembunuh ini, udah bilang gitu. Ini pembunuh ini Ustadz ini suka bohong ini, dia suka bunuh orang gitu. Bilangnya suka bunuh orang. Aku yo aneh lah, kapan aku bunuh orang gitu lah. Terus dia itu ngocehnya itu aneh, tak dengerin itu gini, saya ndak mau pakai nama Islam gitu. Saya tuh aku malu jadi orang Islam. Aku ndak mau pakai nama Nisa lagi, namanya Nisa. Aku ndak mau pakai nama Nisa lagi gitu. Terus aku ndak mau lagi nyembah Allah, aku mau nyembah berhala saja. Lah, itu aku penasaran kenapa dia pinter ngoceh kayak gitu. Nah, ternyata sebelumnya itu sudah ada yang ruqyah. Sudah ada yang ruqyah. Sudah ada yang ruqyah dan tidak mempan. Mohon maaf ini ya teman-teman yang pernah pegang ya. Jadi gini, kalau kita mau meruqyah orang, jangan banyak bicara aneh-aneh, itu ditirukan. Jadi dia belajar dari apa yang kita ucapkan.
Jadi kita ngomong apa, dia nanti akan niru. Seperti mengajari. Iya, iya. Jadi itu contoh gini, kamu misal kita ruqyah, kita ajak ajak ngobrol. Kamu orang Islam kan, akhirnya dia akan mikir, wah cari jawaban lain gitu. Aku udah mau jadi Islam, akhirnya gitu. Oh, gitu. Kamu namanya Nisa, namanya bagus kok, Islami kok. Aku udah mau pakai nama Islam, akhirnya gitu. Terus apa? Kamu kan harusnya taat, takwa pada Allah, sholat gitu ya. Sholat gini, ibadah. Enggak asal nyembah berhala aja. Nah gitu. Itu seperti diajari sebenarnya gitu. Oh. Jadi kalau ketemu orang yang mungkin kesurupan depresi, jangan banyak-banyak diajak omong gitu. Aku datang ke situ terus tak bilang, Nisa, kamu pakai jilbab ya, ditutup rambutnya ya, tak bilang gitu. Nggak mau, aku mau buka pakaian saja, mau buka baju saja. Itu sampai dipegangin itu sudah Dalam hati gimana? Teruskan gitu. Ya banyak orang di situ. Oke. Banyak orang di situ. Iya. Dia itu pakai celana pendek gitu. Itu udah dilepas kancingnya. Udah mau dipelorotin. Hampir saja. Jadi tak suruh keluarganya pegangin, terus tak suruh tak minta ambilkan celana panjang gitu, jeans, pakaiin celana panjang, kemudian dipakein jilbab, itu ditarik itu dia awut-awut gitu. Terus saya bilangin, Nisa, kamu ikut Ustadz ya? Nggak mau, Ustadz bohong, Ustadz suka bunuh gitu. Jawabnya gitu terus. Kalau Ustadz ini macam-macam nanti gue tonjok gitu, bilangnya gitu. Nah terus ya Ustadznya orang baik, nggak jahat aku. Ustadz jahat, suka bunuh orang, bilangnya suka bunuh orang terus. Aku nggak tahu sih alasannya apa. Terus waktu itu terus tak kasih obat herbal, yaitu daun bidara yang sudah kering itu, bubuk bidara itu tak suruh diseduh pakai air panas. Suruh diminumin, nggak mau minum. Apa ini racun ini gitu. Ustadz mau bunuh saya ini gitu. Tak bilang kalau mau ikut saya nanti di rumah banyak temennya, tak bilang gitu. Maksudnya yang aku ajak itu bukan anaknya, tapi yang ada di situ kan gitu. Yang di dalamnya. Itu nggak mau gitu. Dia marah-marah, kita dipaksa. Jadi mulutnya sampai dibuka ya. Dibuka paksa, terus diminumin, semburkan, terus gitu. Waduh, ini berat ini aku. Karena terus waktunya udah mepet itu sampai maghrib juga. Sampai maghrib akhirnya tak tinggalin itu obat herbalnya, serbuk bidara tadi, bidara yang kering, tak tinggal di situ sama tak bilangin, minta tolong Bapak Ibu semua ini nanti itu kan bidaranya itu dalam bentuk kapsul gitu loh. Sudah bentuk kapsul. Dalam bentuk kapsul. Ini nanti ambil satu kapsul, dimasukkan ke air buat mandiin dia pagi sama sore itu pakai itu kan gitu. Oh ya, di stop dulu Kang ceritanya biar nggak begitu ngantuk saya. Iya. Sebenarnya bubuk bidara itu ada ini enggak sih? Ada ada khasiatnya apa sih? Atau mungkin sudah diajarkan apa sih? Atau perlu serbuknya apakah hanya memang serbuk yang kita beli online atau harus kita doakan supaya berkhasiat itu? Yang jelas itu kombinasi. Jadi gini, yang namanya daun bidara, daun bidara itu kan sudah dipakai secara turun temurun, dipercaya memiliki banyak nutrisi. Nutrisi ya. Memiliki banyak nutrisi. Hubungan sama goib adakah? Ya pasti ada. Jadi menurut menurut literasi. Jadi secara Islami bidara itu sering digunakan untuk pengusir jin, untuk terapi segala macam penyakit. Makanya bisa dikatakan sekarang itu terkenalnya bidara adalah racun jin gitu loh. Kayaknya ada lagi apa saya pernah dengar selain bidara kan? Ada jinten atau apa? Itu bukan? Ada jinten. Terus ada ketika zaman Nabi itu dikasih apa itu saya lupa. Tanaman apa yang kira-kira tidak disukain jin itu apa? Apa itu kan? Ada juga daun kelor juga. Iya, daun kelor itu masuk. Jadi itu
termasuk banyak sih. Tapi bagiku itu semua kan hanya sarana sih. Sarana. Sarana. Oh ya, ini Kang Kos juga sering bahas masalah obat-obat ya di channelnya sendiri. Iya. Sekarang udah aktif jadi konten kreator. YouTube-nya apa Kang? YouTube-nya Kang Kos saja. Kang Kos. Mungkin nanti yang yang pengen tahu misalnya khasiat apa yang kemarin diceritain rumput apa itu? Rumput teki ada khasiatnya. Ternyata semua di alam ini semua ada manfaat untuk manusia. Betul, ya. Ya. Semuanya bahkan tidak ada yang tersisa. Bahkan babi pun ada manfaatnya ya Kang ya. Ada. Anjing pun ada ya Kang. Nah, jadi semua itu memang bermanfaat. Tinggal kita itu bisa mencerna fungsi atau manfaatnya atau enggak gitu ya. Ya intinya gini, Allah menjadikan segala sesuatu itu bukan sia-sia. Gitu. Ya. Bukan sia-sia. Ya kan memang semua untuk manfaat manusia ya. Betul. Untuk semuanya dimanfaatkan. Sampai yang kadang kita tidak mengerti itu manfaatnya. Itu terkadang kita memang belum tahu ilmunya. Ternyata memang di alam dan terutama di Indonesia ini banyak tanaman Kang. Ya. Di Indonesia itu banyak tanaman-tanaman yang dikatakan tanaman obat ya, tanaman herbal yang apalagi sampai di Indonesia itu masakan-masakan sudah masuk di sana. Bahkan pada zaman dahulu kan kita waktu SD kan diajarkan jadikan halamanmu sebagai apotek hidup kan. Ya. Gitu kan. Yang harusnya itu pengobatan tradisional itu tidak jadi alternatif ya. Iya, menjadi utama. Menjadi utama. Ya alternatifnya itu adalah pengobatan barat ibaratnya gitu. Nah, kedokteran itu alternatif sebenarnya. Kalau orang-orang Jawa dulu ya sudah terkenal, bahkan kalau zaman dulu obat-obat racun ketika perang itu kan luar biasa ya. Panah ada racunnya terus ada obatnya. Kalau sekarang agak susah ya karena ya nunggu mati aja sekarang. Karena pengetahuan juga kan beda. Jadi gini loh, banyak ilmu warisan para leluhur yang memang tidak dilestarikan gitu loh. Kadang punah ya, nggak tahu. Dulu ada namanya Pak siapa dokter herbal apa di TV dulu ada di RCTI dulu. Itu Hembing. Nah, Hembing itu siapa ya? Dulu kan setiap hari Minggu setiap hari Minggu itu ngasih tahu bahwa semua khasiat-khasiat obat itu banyak sekali. Dan kita tidak harus pakai obat. Bahkan saya dulu pernah ini Kang. Ketika zaman saya kecil, saya punya mbak ya yang bantu di rumah tangga ya. Itu saya nggak, karena dia orang kampung nggak tahu itu ketika saya panas dikasih tanaman yang biasanya kalau kita bilang itu tanaman tanaman ular apa ya tanaman ulo. Ya. Dikatakan itu makanannya ular gitu, makanannya ulo gitu, apa? Porang. Namanya apa yang bintik-bintik itu saya nggak tahu. Porang itu. Oh gitu ya. Porang mungkin ya. Itu ditumbuk Kang, terus saya dikasih tahu, saya juga nggak tahu itu apa, terus dimasukkan ditempelkan di ini ya. Ini tercep rasanya. Ya itu jenis tanaman yang bisa menyerap panas. Iya. Dan seketika itu langsung redam panasnya. Dan itu kan tidak tersugesti. Saya nggak yakin loh itu kok. Saya juga nggak meyakini itu obat gitu ya. Saya yang ngikuti ketika panas. Yang di rumah hanya pembantu yang ngasih nempel itu karena nggak ada orang tua ya. Tapi akhirnya sembuh gitu loh. Itu juga aku alami ya. Jadi gini, aku dulu pernah merawat waktu di pondok di pesantren itu merawat orang tua pengasuh pondok. Jadi bapaknya Pak Yai. Oh, bapaknya Pak Yai. Sedang sakit, kalau demam itu nyuruh ngambilkan daun dadap. Oh, malah daun dadap. Daun dadap itu nanti disuruh linting terus digini. Ya. Digosok-gosok gini sampai lembab gitu. Ya, berair lah ya, lembab ya. Sampai lembab terus dibuka lagi nanti ditempel di kening gitu. Itu bisa turun panasnya. Nah, ya ternyata khasiatnya luar biasa. Bahkan itu nggak butuh ngekstrak, nggak butuh macam-macam. Nah, hanya dengan ditempel. Dan itu menurut saya lebih aman, Kang. Obat-obat luar itu lebih aman dibanding dengan obat yang di oral ya dimasukkan itu. Karena pasti kena ginjal yang bermain kan. Betul, ya, itu yang jadi masalah. Akhirnya masalah di mana-mana. Obat tapi juga ada racun gitu istilahnya. Betul. Seperti itu. Oke, yang dilanjut tadi, yang cewek tadi yang kesurupan, yang mau buka kancing baju tadi, akhirnya nggak boleh. Terus akhirnya gimana tadi? Akhirnya waktu itu aku pamit. Karena udah menjelang maghrib kan. Ya, maghrib pamit. Sudah ada kirok dari masjid, aku udah pamit pulang. Tapi tak pesen, tak pesen. Nanti kalau ada apa-apa hubungi saya. Gitu. Ternyata aku sampai rumah dan itu dijalankan loh. Waktu aku pulang, anak tadi dimandikan katanya. Dipakai itu ya. Ternyata
paginya ngabarin, mereka nelpon, alhamdulillah Pak, apa itu sudah tenang gitu. Sudah ngoceh lagi ya. Sudah nggak ngoceh, sudah tenang dan sudah apa namanya, kan itu udah ada proses kayak gini loh. Waktu tak terapi tak bacain doa sama itu kan nggak ada semacam reaksi dia keluar sesuatu atau apa enggak, tapi apa efeknya dia besoknya itu udah tenang dan sudah bisa apa namanya ya, aktivitas normal, normal udah kembali. bisa normal kembali gitu. Jadi memang butuh proses ya Kang ya. Iya butuh proses gitu. Jadi ya aku merasa gini, makanya orang itu banyak yang gini loh. Kalau orang diruqyah jangan berharap reaksinya, tapi berharaplah sembuh gitu loh. Ya mungkin karena efek-efek konten kreator yang Betul, konten kreator yang sering orang kesurupan terus adu ilmu, adu kekuatan. Bisa bereaksi, bisa tidak. Bisa jadi panas dingin reaksi halus, bisa juga tidak bereaksi sama sekali. Atau bisa bereaksi keras juga bisa tidak. Yang penting efeknya itu Dia semakin baik gitu ya. dia sembuh jadi baik gitu loh. Ya, karena kan itu kan sama kalau misalnya di apa namanya disamakan dengan obat-obat sekarang. Itu kan ada obat yang langsung diminum itu bisa langsung piar. Ada yang butuh obat itu yang memang timingnya lama Kang. Misalkan obat apa namanya kena gula misalkan, itu kan obatnya harus rutin kan. Ya seperti itu kan. Dari ada pengobatan itu untuk tergantung sakitnya apa gitu ya, berat atau enggaknya gitu. Tergantung sakitnya juga. Ada yang gini loh, sekedar obat penenang dan obat penyembuh itu beda kan. Kalau di kedokteran kan gitu. Ya, ada obat untuk menenangkan sementara, misalkan obat anti nyeri misalkan. Anti nyeri itu kan ada kan, misalkan orang sakit gigi terus kasih obat anti nyeri itu kan sebenarnya menghilangkan anti nyerinya saja, meredam sakitnya saja. Meredakan nyerinya saja kan. Tapi tidak mengobati kan. Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kadang harus dicabut, kadang harus bisa diobati, bisa ditenangkan. Iya. Lalu gini Kang, untuk yang kemarin saya dengar Kang Kos, apakah benar atau enggak mungkin bisa dikoreksi lagi, kalau orang kesurupan itu katanya terpejam matanya. Iya. Apakah dalam ruqyah sama, misalkan dia kerasukan atau ada sesuatu yang di dalamnya tidak dia, itu apakah dia juga merem? Merem. Oh, jadi kalau kita lihat dari konten-konten ya perdukunan berarti mendelik pada mendelik itu berarti salah ya? Bukan salah, jadi mereka itu apa ya sih? Acting ya? Ya itu namanya entertainment, apa hiburan. Show dia. Iya. Jadi terus ngomong aneh-aneh didengerin, manduk-manduk. Adu ilmu terus yang ruqyah bisa mental gitu ya, sama-sama mental. Atau terkadang mereka menyisipkan dakwah juga sebenarnya, menyisipkan dakwah untuk perilaku orang harus gini, tapi lewat mediumisasi. Tapi sebenarnya apa sih? Muatannya bagus, nasihatnya bagus, tapi sayang caranya itu kadang kan gitu. Keblinger gitu ya. Keblinger kan, mosok gini loh. Kita dinasihatin yang betul-betul orang kan gitu toh, dinasihatin kiai ulama itu gak denger, gak ngerewes. Kok malah jin yang jadi? Lah gitu ya, kayak gitu. Makanya gimana sih ya? Ya emang sudah zamannya sih ya gitu. Nah, terakhir Kang, ini karena ini ada hubungannya sama ruqyah tadi. Banyak yang apa namanya cara-cara ruqyah juga di internet. Lalu ada juga orang ruqyah entah itu asli atau palsu, ada yang model setelah diruqyah terus adu ilmu, adu kesaktian. Terus yang meruqyah kadang jatuh, terus minta bantuan, terus mental. Gitu ya. Nah, untuk menyikapi ini Kang, bagaimana orang-orang yang nonton di media sosial melihat itu palsu, enggak, terus kita lebih bijak dalam menyikapinya, karena kan kadang kita juga kalau salah juga nanti jadi keblinger juga. Ya, jadi gini. Pengobatan ruqyah itu tidak selebay itu. Pengobatan ruqyah itu wajar-wajar saja, dan ruqyah itu sebenarnya dakwah gitu loh. Artinya orang yang dengan cara terapi ruqyah itu adalah cara untuk memperbaiki diri dari lahir maupun batin. Jadi sekarang itu yang ditonjolkan adalah reaksinya gitu. Makanya dalam kita mengambil sikap kita harus paham, ini hiburan, ini apa namanya sinetron, ini film, ini benar-benar ruqyah secara syariat.